Keluarga Hao dari Yanchuan, persembahkan teh untuk Nyonya. Karena kamu sudah masuk ke rumah ini, berarti kamu adalah bagian dari keluarga kami. Keskivi ke depannya. Anggap saja rumah ini seperti rumahmu sendiri. Terima kasih atas kebaikan Nyonya. Sedikit sekali. Katanya awalnya kamu dijodohkan dengan putra kelima. Lalu putra kami sendiri yang datang menjemputmu. Sepertinya kamu cukup berbakat. Haojia tidak berani. Kedepannya di bawahku, jangan main-main dengan trik licik. Menjerti? Jah? Peganglah. Terima kasih, Nyonya. Putra. Tanganmu kenapa? Tidak apa-apa. Dia bahkan tidak bisa mempersembahkan teh dengan benar. Jadi tumpah dan membakar tangannya sendiri. Tidak apa-apa. Putra, minumlah teh. Aku lihat warna teh ini pekat, aromanya harum. Apakah ini teh dari Daichuan? Teh Daichuan terkenal di seluruh dunia. Aku belum pernah mencicipinya. Jika kamu suka, Kubalikan untukmu. Terima kasih, Putra. Kamu pantas minum tehku? Nyonya, aku tahu salah. Tidak tahu bagaimana membuat Nyonya marah. Aku hanya belum pernah minum teh Daichuan. Nyonya jangan marah. Jangan sampai karena aku, Nyonya sakit. Haojia Bangan. Zhao Fengru. Ini bukan di Daichuan. Kendalikan sifatmu. Sudah kukatakan, aku paling benci konflik dalam rumah tangga. Fengru memang agak pemarah. Tapi dia jujur, apa adanya. Tidak suka menyembunyikan sesuatu. Aku tahu. Suami menikahi orang baru, pasti wanita manapun tidak senang. Nyonya juga tidak mudah. Aku tahu kamu pengertian. Tidak sia-sia aku berusaha keras merebutmu dari putra kelima. Tapi kedepannya jika mengikutiku, kamu hanya bisa menjadi selirku. Apakah kamu tidak rela? Tidak mungkin, aku tahu siapa yang aku suka. Tentu saja aku suka diriku sendiri. Kamu tidak sadar diri. Wanita mana yang rela menjadi selir? Kamu kira ini cinta sejati? Saya sudah bertemu dengan para istri dan selir semua. Kantor urusan dalam negeri mengutus saya dan beberapa lainnya sebagai pelatih. Panggil saya Ibu Yang saja. Panggil saya Ibu Yang ya. Di ruang kelas istana, kami akan menilai berdasarkan moral, penampilan, bicara, dan karya. Jika nilai buruk, tidak hanya dihukum, tapi juga menyusahkan suami. Bukannya kamu tidak suka belajar? Saya tidak suka, tapi kesehatan pangeran ke-6 sudah buruk. Saya tidak boleh merepotkannya.
Jadi, tolong patuhi aturan dan rajin belajar. Buka bukunya. Li Wei, salah buku. Hari ini belajar geografi 9 daerah. Dunia terbagi jadi 9 daerah, 70 tahun lalu perang. Pemimpin Yuan Feng dari Sichuan muncul. Menguasai dunia, menetapkan perjanjian damai. Sichuan terbesar, kaya sumber daya. Makmur, dengan warisan budaya panjang. Pulang. Li Wei dari Jichuan. Kamu mengantuk di kelas, tidak mau maju. Akan lapor ke kantor. Potong gaji 50 koin. Bagaimana performa di kelas hari ini? Maaf. Dipotong gaji. Sudahlah. Memang tidak berharap banyak. Makan saja. Makan dengan pangeran, tunggu dia ambil sumpit dulu. Dia tidak ambil, kita tunggu. Paham? Belakangan pangeran tidak sehat. Makanan berminyak ini jangan dihidangkan. Tunggu pangeran ambil, baru kalian boleh. Setiap hidangan hanya boleh ambil 3 kali. Saya kenyang. Pangeran kami tidak pakai aturan ini, santai saja.
Sudah selesai. Obat ini tidak enak kalau dingin. Obat ini panas juga tidak enak kan? Tinggal beberapa hari lagi, masih rajin belajar. Justru karena tinggal sedikit, harus belajar lebih giat. Memang kamu. Pangeran tenang, setelah Anda pergi, saya akan sering bakar buku untuk Anda. Tidak perlu kirim buku untuk saya. Sudah hafal semua. Hafalkan dan bawa turun. Pangeran sangat pandai, saya kagum. Resep masakan yang disuruh salin 100 kali, sudah selesai. Resep di kediaman Anda memang sangat beragam. Tapi kondisi tubuhmu tidak baik, tidak bisa makan, tapi jangan putus asa. Meski sisa hari tidak banyak, tetaplah makan dengan baik setiap hari. Hidup setiap saat dengan baik. Kita berdua sekarang bukan suami istri, tinggal di rumahmu. Sungguh memalukan. Bagaimana kalau begini? Kamu beritahu aku keinginanmu. Aku akan mewujudkannya untukmu. Keinginanku tidak bisa kau wujudkan. Pulanglah, aku mau baca buku. Coba sebutkan satu. Aku ingin kamu pergi. Aku akan tanya orang lain saja. Ayah, ibu. Suamiku akan segera meninggal, aku bisa cepat pulang. Di rumah buat tepung teratai, jangan lupa tambah sedikit bunga pagoda. Tunggu aku pulang untuk makan bersama. Tolong bantu aku mengirim surat ini. Baik. Istri Sampiran, saat ini kesehatan pangeran muda tidak baik, tidak bisa datang ke kamarmu. Tapi kamu harus manfaatkan waktu ini. Cepat cari cara untuk membangun hubungan dengan pangeran muda. Kalau tidak nanti dia benar-benar melupakanmu, bagaimana? Jangan bicara begitu. Kalau dia di sana masih mengingatku. Bikin merinding memikirkannya, yang bisa kulakukan sekarang. Hanya mewujudkan beberapa keinginan kecilnya. Pangeran muda, belakangan istri Sampiran agak aneh. Dia selalu bertanya-tanya tentang kesukaanmu. Bahkan mencari pangeran muda ke-11, kalau ada tujuan lain. Kita harus lebih hati-hati. Dari semua perempuan yang dipilih dari luar Cuan, dialah yang paling sederhana. Apa tujuan yang mungkin dimilikinya? Tapi ibu memang tidak ingin. Azai bergaul dengan orang di istanaku, ini harus diingatkan padanya. Tapi pangeran muda ke-11 adalah saudara kandungmu. Mungkin ibu berharap kalian akur. Sebenarnya istri Sampiran ini hanyalah perempuan desa dari Jichuan. Dia sendirian di istana pasti tidak mudah, menurutku. Dia sengaja menghias bunga-bunga ini untukmu. Hanya ingin membuatmu senang. Kamu yakin ini untuk menyenangkanku? Istri Sampiran benar-benar aneh. Pangeran muda sudah kembali. Istri Sampiran. Pangeran muda suka dengan bunga-bunga ini? Karena tidak ada yang tahu apa yang disukai pangeran muda. Aku hanya memberikan yang tradisional. Tapi bunga krisan yang mandiri dan terpisah, menarik sekali. Sangat cocok dengan sifatmu yang tinggi dan sulit dimengerti. Masuk akal. Li Wei. Apa aku ada salah padamu atau kamu merasa? Menikah ke rumahku adalah sebuah kerendahan. Aku hanya ingin membuatmu senang tapi sepertinya kamu tidak terlalu senang. Kalau yang ini suka tidak. Pangeran muda sangat bijaksana dan perkasa. Harus mengukir wajah pangeran muda di hati setiap orang. Lukisan ini sangat mirip, bisa tidak Nyonya Samping memberikanku satu? Tidak masalah. Jangan bilang lukisan ini cukup bagus. Bukan begitu, nanti kalau Nyonya Samping memberikanku, boleh aku gantung di kamarku. Lihat di mana dia menggantungnya. Kedepannya setiap orang melihat lukisan ini.
akan ingat wajah dan suara pangeran muda. Wajah dan suara, pilihan kata apa ini? Sepertinya juga tidak terlalu suka. Tidak apa, aku masih punya hadiah lain. Jangan. Niatmu aku terima, tapi hadiahnya tidak perlu. Yuping. Ini. Sudah lama tidak melihat pangeran muda begitu bahagia. Setelah bertanya ke Azai kecil baru tahu, dulu pangeran muda pernah memelihara anjing. Dan ada yang tidak diketahui pangeran ke-11, pangeran utama alergi bulu anjing. Lalu memerintahkan orang untuk mengusir anjing itu. Pangeran muda berlutut memohon di depan istana seharian. Bahkan tidak bertemu wajah sang raja. Sekarang memikirkan hal itu. Pangeran muda, beri dia nama, kamu tenang saja. Dia tidak akan dibawa pergi orang, aku sangat kuat. Bisa melindunginya dengan baik. Perkataan Sushen, dengarkan saja. Namanya apa? Kalau begitu namanya. Baifu, Li Baifu. Nama yang sangat kampungan. Dan kenapa harus pakai margaku? Anak yang kamu bawa pulang, aku tidak akan memperebutkannya. Li Baifu. Pangeran muda, baik risan kuning maupun bunga lili, sama-sama melambangkan cinta yang damai dan abadi. Semoga pangeran muda mengerti hati nyonya samping kami. Dia sengaja pergi ke kantor dalam istana, bersusah payah meminta Baifu. Semata-mata untuk membuatmu senang, meski dia tidak mengatakannya. Tapi di hatinya sangat menyukaimu. Sang Guanjing ini benar-benar bukan manusia. Nyonya Chuan juga beberapa kali memanggilku, menyuruhku memperlakukannya dengan baik. Tapi begitu aku mendekat, dia langsung mematahkan lenganku. Kalau aku mendekat lagi, pasti aku akan kehilangan keturunan. Kamu ini jenis apa sih? Melihatnya bikin merinding, kayak mau mengantarku ke liang kubur. Kamu kenapa? Li Wei akhir-akhir ini sangat perhatian padaku. Dia selalu mengingatkanku minum obat, juga memberiku hadiah. Menurutmu, apa maksudnya ini? Kamu ini orang macam apa sih? Kalau mau pamer bahwa istrimu baik padamu, bahwa istrimu mencintaimu, tak perlu pamer di depanku, aku sudah cukup menderita. Aku pergi. Dia mencintaiku. Kakak Haojia, dengar dari Yusan. Nyonya muda kurang baik padamu. Cuma sering menyuruhku berlutut saja. Di rumah dulu, Nyonya besar juga sering menyuruhku berlutut, tak apa. Lagi pula Insong adalah majikanku. Kalau majikan baik, hidup pasti lebih mudah. Bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja. Cuma selalu ingin berbuat lebih baik untuknya. Agar nanti bisa mengantarnya dengan layak. Mengantar? Kemana? Tak apa, nanti setelah 10 hari kamu akan tahu. Nanti aku bisa pulang. Kamu bisa pulang? Bisa, pasti bisa. Entah ayah dan ibu sudah terima suratku atau belum. Pangeran ke-6 mengizinkanmu mengirim surat ke rumah? Peraturan Sinchuan, selir tidak boleh mengirim surat keluarga. Ada peraturan seperti itu?
Aku tidak tahu. Kalau begitu pangeran keenam benar-benar baik. Lihat, Tuan muda, lihatlah, ini surat keluarga Selir. Kamu tidak bilang padanya bahwa surat ini tidak bisa dikirim? Cik Hiram, isinya saja sudah tidak pantas dibaca. Bisa dibilang sangat keterlaluan. Aku bacakan untuk Tuan. Eo. Ayah ibu, bunga di jalan sudah mekar, aku bisa segera pulang. Ini masih ada satu lagi. Ayah ibu, suamiku sebentar lagi mati, aku bisa segera pulang. Apa-apaan ini? Entah kenapa, dia mengira hari ujian adalah hari kematian Tuan. Dia menghitung hari menunggu Tuan meninggal, agar bisa jadi janda. Ambil uang santunan, pulang ke Jichuan hidup enak. pangeran keenam, tenang saja, hari-hari selanjutnya. Pasti akan bakal baik. Setelah nanti, aku akan sering membakar buku untukmu. Kedepannya, setiap orang yang melihat lukisan ini pasti akan ingat. Suara dan senyuman pangeran muda. Apa-apaan ini? Sangat kesal. Ayo pergi. Keterampilan menjahit buruk, memalukan sebagai istri, potong 50 keping uang bulanan. Kemampuan bermain catur payah tidak bisa menyenangkan suami, potong 50 keping uang bulanan. Tidak punya selera musik, tidak enak didengar, potong. Potong 50 keping uang. Makanan sudah siap ya? Perhatikan pantangan. Baik. Banyak yang tidak bisa dimakan, istri sampingan. Hari ini adalah hari besar pangeran muda, waktunya hampir tiba. Cepat bersiaplah. Benar-benar hari ini? Pemberian obat terakhir ternyata pertemuan terakhir. Istri sampingan. Apa yang kamu tunggu? Cepat pergi. Aneh ini. Nanti ketika pangeran muda kembali, tidak peduli hasil ujiannya bagaimana. Buatlah beberapa hidangan enak, rayakan dengan baik. Harus. Kakak ketujuh. Kemudian Tuan Dai bilang poin pentingnya di mana? Aku tidak bisa menemukannya. Kalimat ini. Masih ada? Masih ada kalimat ini. Kakak Kalama. Apa kata ayah? Apakah ini kamu bisa menjadi terburuk kami? Apa hukuman ayah untukmu kali ini? Aku akan berusaha jadi yang terburuk. Pergi bersiap-siaplah. Cepat. Pangeran keenam dipanggil masuk untuk ujian tertulis. Hormat kepada Yang Mulia. Ujian tertulis dimulai. Pangeran keenam memilih topik membahas pengurangan pajak. Tetapi tidak membahas kebijakan pajak setiap wilayah satu persatu. Hanya menyebutkan 3 wilayah. Mo, Dan Jin. Mengapa? Karena hanya 3 wilayah ini yang sebanding dengan Sichuan. Bisa dijadikan cermin. Terutama situasi Mochuan sangat khusus. Mochuan menjaga gerbang Sichuan. Sichuan mengamankan belakang Mochuan. Sichuan ingin mengurangi pajak pertanian juga harus mempertimbangkan Mochuan. Jadi dalam artikelku, aku terutama membahas strategi pengurangan pajak di 3 wilayah ini sebagai referensi.
Jin Chuan fokus pada perdagangan, Xin Chuan fokus pada pertanian. Bagaimana membandingkannya? Hanya melihat pasar di ibu kota Sichuan sudah cukup besar. Jika rakyat ingin berdagang di masa depan, baru membuat aturan saat itu. Lebih baik mempersiapkannya dari sekarang. Tambang Daichuan sangat penting bagi cuan kami juga. Mengapa tidak pernah dibahas? Situasi Daichuan sangat istimewa. Bahkan jika penguasa Daichuan ingin menetapkan pengurangan pajak, harus berdiskusi dengan para pemilik tambang, tapi Sichuan kami tidak akan dikendalikan oleh orang lain. Jadi tidak perlu mencontoh. Yang mulia, tidak ada masalah lagi. Tunggu. Daidi sudah menunjukkan artikel itu kepada hamba. Anda berniat menghapus pajak yang memberatkan, hanya memungut pajak di musim panas dan gugur. Dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang bisa bekerja di setiap rumah tangga. Bagi yang tua, lemah, sakit, janda, yatim, dan sejenisnya dibebaskan dari pajak. Anda sangat berani. Lemah, sakit, janda, dan tidak memiliki tenaga kerja. Jadi tidak seharusnya dikenakan pajak. Sedangkan di musim semi harus membeli bibit dan berproduksi. Setiap rumah tangga tidak punya sisa uang, di musim dingin berhenti bertani dan butuh uang untuk tahun baru. Jadi hanya musim panas dan gugur yang cocok untuk memungut pajak. Ujian selesai. Pangeran muda mengerjakan ujian dengan sangat baik, benar-benar jenius dalam belajar. Istri sampingan, apa yang Anda lakukan? Mengapa seperti ini? Cepat lepaskan, mengapa Anda berpakaian seperti ini? Cepat ganti! Hari ini adalah hari kematian pangeran muda. Apa kematian? Jangan bicara omong kosong. Cepat lepaskan pakaian ini. Kalian berpakaian terlalu cerah. Bagaimana jika pangeran muda melihat? Pangeran muda, istri sampingan. Bagaimana surat keluarga bisa ada di tangan Anda? Sangat menyesal. Penyakit lambung saya belum cukup untuk membunuh saya. Katanya jelas. Katanya apa? Hanya tinggal 2 minggu. Itu maksudnya ujian tinggal 2 minggu lagi. Jadi Anda sudah selesai ujian? Bagaimana hasilnya? Saya yang terbaik. Selamat, Pangeran Muda. Sudah, kalian keluar dulu. Saya ingin bicara berdua dengan istri sampingan. Dan kamu juga. Selesai. Apa yang akan dilakukan? Apakah saya terlihat lemah? Apa? Karena saya terlihat lemah. Anda baru merasa saya tidak akan lama hidup, kan? Jujur saja. Orang di sekitar tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada saya. Tapi saya ingin mendengar kebenaran. Sudah.
Kalau begitu, aku akan jujur. Silakan katakan. Memang benar Tuan Muda agak terlihat lemah. Ditambah lagi, aku dengar orang bilang. Kata mereka, sejak kecil Tuan Muda sering sakit. Jadi sulit memikul tanggung jawab besar, tidak disayang ayah maupun ibu. Tuan Muda yang paling lemah di antara semua Tuan Muda. Lalu, Tidak ada lagi. Apa yang akan Tuan Muda lakukan padaku? hati-hati saja. Ayah, ibu, bunga di pinggir jalan sudah mekar, peti matiku bisa segera dibawa pulang. Jangan lupa siapkan hidangan, daging sapi pedas wajib ada. Tuan Muda, dia tidak mengatakan hal yang tidak-tidak pada Tuan Muda semalam, kan? Justru dia mengatakan banyak kebenaran yang tidak akan kalian ungkapkan. Dan itu membuatku yakin dengan apa yang ingin kuperlihatkan pada dunia luar. Mereka benar-benar mempercayainya. Tuan Muda, bagaimana bisa Tuan Muda berpikir seperti itu? Bagaimana mungkin aku tidak jujur pada Tuan Muda? Su Shen bersumpah kepada langit. Sejak Tuan Muda menyelamatkanku dari hukuman cambuk Tuan Tertua, hatiku tulus pada Tuan Muda. Langit dan bumi bisa menjadi saksi. Kalau begitu, katakanlah, bagaimana aku di mata orang luar? Lemah atau tidak? Tuan Muda bijaksana dan perkasa, mana mungkin lemah? Di hatiku, Tuan Muda seperti dewa yang kuat dan bisa melakukan segalanya. Sudah cukup. Suruh Liu Baoquan belajar masak masakan Jichuan. Dan juga daging sapi pedas. Tuan Muda keenam yang kuhormati, aku tidak bisa dimaafkan. Istri samping sudah kembali, syukurlah, sakit perut Tuan Muda sudah sembuh. Nyonya Chuan memerintahkan, malam ini untuk Tuan dan Tuan Muda, mengadakan malam pengantin. Apakah kamu? Siapalah? Siapalah? Siapa yang malam pengantin? Malam ini istri samping akan mengadakan malam pengantin dengan Tuan Muda. Nenek akan mengajarkanmu sedikit tata krama. Setelah istri samping mandi dan berganti pakaian malam ini, Tuan Muda akan datang ke kamarmu. Istri samping, apa yang baru saja diajarkan nenek, sudah ingat, kan? Istri samping jangan tidak peduli, sebaiknya malam ini dapat perhatian Tuan Muda ke-6. Lalu kalian berdua bisa. Kalian orang Xinchuan keterlaluan, aku hampir mati. Masih harus mengadakan malam pengantin. Jangan, Nyonya Sampingan. Nyonya Chuan memerintahkan untuk mengadakan upacara pernikahan ulang Anda dan Pangeran Muda. Artinya Pangeran Muda tidak menyimpan dendam atas kesalahan Anda. Kalau tidak, pasti sudah dilaporkan untuk dihukum. Anda tidak akan mati. Betul. Tidak akan mati. Tapi aku tetap harus tidur dengan orang. Nyonya Sampingan, jangan khawatir, menurutku Pangeran ke-6 cukup hebat. Aku tidak ingin tahu soal ini. Kalau begitu, pikirkan masa depan. Ya, sekarang Anda hanya Nyonya Sampingan. Tapi di Xinchuan, wanita dihargai karena anaknya. Kalau Anda bisa cepat punya anak, pasti akan mendapat tempat. Jadi, Anda harus berusaha. Kalau tidak bisa cepat punya anak, bisa-bisa diceraikan. Apa katamu? Dulu ada Nyonya Sampingan Pangeran ke-4, karena tidak punya anak. Akhirnya diceraikan dan diusir pulang. Kami takut Anda juga diusir pulang. Diusir pulang. Itu terlalu menyedihkan. Bagus, kakak ke-6 sudah melaksanakan upacara pernikahan. Tapi ritual mengganggu pengantin juga tidak boleh ketinggalan. Jas, harus diganggu. Kamu memang beruntung. Menikahi seseorang yang lembut, lembut, dan perhatian. Tidak akan adu kekuatan denganmu. Hari yang bahagia. Kakak ke-5, jangan membuka aib keluarga di depan umum ya. Kakak Kinong.
Kami menyiapkan hadiah pernikahan untukmu. Tidak usah. Tidak perlu, sudah Bu. Para pangeran, lihatlah hari sudah sore. Kita antar sampai sini saja. Silakan pulang. Pulang. Bawa dan pelajari baik-baik. Semoga sukses. Ayo pergi. Hati-hati di jalan. Kenapa kamu makan sebanyak ini? Tidak sengaja makan sedikit lebih banyak. Ada apa? Pandren, Nyonya sampingan hari ini tidak nyaman. Tidak nyaman. Pangeran, benar-benar tidak nyaman. Pangeran, aku tidak sengaja wajahku terluka. Jadi tidak bisa menemuimu. Mohon maaf, pulanglah dulu. Wajah terluka. Minggir. Aku tiba-tiba sangat ingin makan daging kambing pedas. Tidak tahan, jadi ambil sedikit dari dapur. Nenek yang bilang, yang wajahnya terluka tidak boleh bertemu pangeran. Ini tidak sopan, jadi Anda malam ini lebih baik pulang dulu. Aku tiba-tiba sakit perut. Kalau Nyonya Chuan bertanya, bilang saja. Bilang saja yang sebenarnya. Tuan muda, kalau Tuan muda begitu bersemangat, Anda bisa cari orang lain. Anda begitu bijaksana dan perkasa. Pasti bisa menemukan yang mau dan nyaman. Aku sedang panas dalam, tidak nyaman. Kalau sedang panas dalam, jangan makan daging kambing. Suruh Liu Bao Quan jangan biarkan selir mendekati dapur. Tentu. Akhirnya tidak perlu tidur bersama. Selir. Anda ingin mencuri makan di dapur lagi. Aku panas dalam, ingin minum air dingin. Selir, kemarin Anda makan daging kambing pedas sampai panas dalam. Menurut aturan, yang wajahnya rusak tidak boleh menghadap Tuan, jadi Anda tidak bisa melayani. Kalau hari ini Anda makan yang salah lagi dan ada masalah, tidak bisa memenuhi kewajiban, maka hamba ini juga tidak perlu menjalankan tugas ini. Tidak bisa, aku benar-benar harus makan. Perintah Tuan muda sulit dilanggar. Selir, silakan pulang. Tuan muda keenam benar-benar tidak manusiawi. Kenapa berlutut? Kenapa? Menghukumnya berlutut sebentar. Kamu sudah tidak tega. Tidak apa-apa. Nyonya sedang mengajarku tata krama. Hari ini saat pagi, Tuan berkata Nyonya Chuan sakit. Fang Ru, kamu bersiap-siap untuk masuk istana. Pergi merawat ibu. Sifat Hao Jia lebih baik darimu. Lebih cocok merawat ibu. Bawa dia pergi bersama. Terima kasih Tuan muda. Kamu menyuruhnya pergi. Bukankah ini mempermalukanku? Merawat orang sakit itu melelahkan. Dia kan bisa berlutut, biarkan dia berlutut di depan ibu, supaya kamu tidak capek. Agar kamu tidak lelah. Belakangan ini istri Tuan tertua tidak mengganggumu, kan? Aku sendiri yang memilih majikan dan manajer sejak memutuskan bekerja.
Sedikit susah itu aja. Kalau kamu benar-benar tidak senang, bilang saja padaku, dipendam bisa sakit. Tenang, aku baik-baik saja. Nona Hao tidak senang. Aku akan ceritakan lelucon untukmu. Dulu ada seorang. Jangan pamer, memalukan. Sakit. Apa yang kamu lakukan ini? Banyak orang. Kalau aku bisa bebas seperti Shangguan, tidak perlu khawatir tentang urusan melayani. Kamu tidak mau melayani tidur. Jadi datang melayani sakit. Kamu tahu kenapa Nyonya Chuan sakit dan sakit apa? Dibuat marah oleh pangeran ketiga, panas dalam lalu kena angin. Pangeran ketiga ini di antara semua pangeran yang paling tampan. Lagi pula ibunya adalah seorang bangsawan dari Jinchuan, meninggalkan warisan harta yang melimpah untuknya. Itu dia, yang alisnya tajam seperti pedang, wajahnya tampan. Pangeran ketiga yang suka bersenang-senang. Ya dia, pangeran ketiga yang yatim sejak kecil. Jadi Raja Chuan dan Nyonya Chuan sangat menyayanginya. Dibesarkan di istana Zhongyi sejak kecil, di Xinchuan perbedaan anak sah dan tidak sangat jelas. Selain pangeran ketiga, yang paling disayang adalah anak sah. Pangeran ke-20 dan kedua. Memang karena dibesarkan sendiri, jadi dimanja. Sampai bisa bersenang-senang di luar istana. Membuat Nyonya Chuan marah seperti ini. Tapi kalau pangeran ketiga tidak pulang terus, aku bisa terus datang merawat, kalau bisa tinggal di dalam lebih baik. Xiao Wei, hati-hati bicara. Nyonya Chuan hari ini lelah, semua tinggalkan hadiah. Silakan pulang dulu. Kamu tadi bilang, ini siapa yang siapkan? Istri samping pangeran ke-6, Li Wei. Panggil dia masuk. Hormat pada Nyonya Chuan. Sirup embun pepaya sangat enak. Kamu pintar, pasti bisa rukun dengan pangeran ke-6. Terima kasih pujian Nyonya Chuan, aku dan pangeran ke-6 baik-baik saja. Tapi kondisi Nyonya tidak baik, biar aku tinggal merawat Nyonya. Asal jangan disuruh pulang dan tinggal dengan pangeran ke-6. Mau jadi apa saja untuk Nyonya. Kamu gadis yang baik. Tapi tidak usah merawatku, pulanglah dan rawat pangeran ke-6. Cepat punya anak, tambahkan keturunan untuk istana Xinchuan. Itu sudah membantuku. Baik. Semua orang tidak bertemu Nyonya Chuan. Hanya Li Wei yang bertemu. Iya, si licik itu, dia siapkan sirup pepaya untuk mengambil hati Nyonya Chuan. Kamu bodoh? Dia bisa kasih kamu tidak bisa? Hanya sekaleng sirup pepaya, dapur tidak bisa buat? Tenang pangeran, sebelum Li Wei masuk, aku sudah pesan dia untuk bicara baik tentang keluarga kita. Biar Nyonya Chuan tahu aku dan istri sudah menunggu lama di luar. Kamu memang perhatian. Untung Nyonya Chuan tahu kalian sudah datang. Aku juga bisa memberi penjelasan pada ayah nanti. Nanti malam setelah sibuk, aku akan ke kamarmu. Baik. Tiga puluh 35 37, 38, tambah 2 lagi. Hati-hati, hati-hati. Anda harus langsung push up di lantai. 3. Kupikir dia orang lemah, ternyata pria perkasa. Tidak bisa, aku harus kembali ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Baik, atur napas. Nona Song, ini kamar istri samping kami, Anda tidak boleh sembarangan menyentuh. Barang istri samping, kenapa aku tidak boleh sentuh? Aku sentuh saja.
Si Pat Turun, Nona Song. Nona Song, Jangon. Anda, Kau Li Wei? dengan sikap seperti ini, dicerita pasti dia akan mencabik-cabikku. Bukan, aku Yu Guan. Yu Guan. Yuzan, Yu Guan. Kami semua klien Li Wei, jika tidak ada urusan. Aku pergi dulu. Dia sudah mengganggumu, kenapa kau pergi begitu saja? Istri samping. Ini kamar favoritku. Cepat buang semua barangmu. Buang semuanya. Jangan tarik aku. Nona Song, kamu baik-baik saja. Cepat bangun, kamu tidak apa-apa. Maaf, Kau kuat sekali. aku makan agak banyak. Songwu. Ada apa? Li Wei menderangku, cock action. Kamu? Kakak Zheng, kamu harus membelaku. Li Wei sengaja menderangku. Lihat, permen gulaku juga hancur. Panggilanku seperti itu tidak pantas. Panggil saja kakak. Lihat, tanganku sampai lecet. Gadis ini bernama Song Wu, anak yatim seorang jenderal. Ibu kandung Pangeran ke-6 dan Nyonya Hi sebelumnya mengangkatnya sebagai anak angkat. Awalnya dia tinggal bersama Nyonya Hi, tapi dia tidak akur dengan Pangeran ke-11. Jadi dia tinggal di sini sementara. Kenapa dulu tidak pernah dengar? Beberapa waktu lalu dia pergi main, baru kembali. Sebenarnya aku bisa melakukannya sendiri, Kak Zheng. Kenapa tiba-tiba kamu tidak bisa bicara dengan baik? Aku selalu seperti ini, justru Kak Zheng. Kamu tidak memberitahuku, tiba-tiba menikahi seorang selir yang tidak cantik. Dan dia tinggal di kamar favoritku. Apa kamu sudah tidak sayang lagi padaku? Songwu adalah anak angkat ibuku dan nyonya. Itu nominal untuk adik kita. Adik kita. Dia memang agak manja, kamu maklumi saja. Kak Zheng, kamu tidak mau membelaku? Ini Li Wei sengaja mendorongku. Kalau kamu tidak mengganggu kamar kami, kenapa dia harus mendorongmu? Kamar kami. Tapi ini kamar favoritku. Kamu sudah janji padaku sebelumnya, akan menjadikannya ruang baca untukku. Siapa? Siapa yang janji? Aku suka kamar ini. Sepertinya di sini kamu merasa tidak nyaman. Lebih baik aku mengirimmu ke ibuku, tinggal bersamanya saja. Aku akan mengembalikanmu. Tunggu. Kita satu keluarga, jangan sampai bertengkar karena sebuah kamar. Kalau adik suka, malam ini tidurlah bersamaku. Tuan muda, kenapa selir begitu ramah pada Nona Song? Jangan-jangan ada niat jahat? Dia hanya takut aku masuk ke kamarnya. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Dua pelayanmu ini bernama Yuping dan Yuzan. Ada masalah. Kalau begitu, dua pelayanku akan bernama Jinping dan Jinzan. Jinping. Ada apa, Tuan? Lama sekali. Mulai sekarang kamu bernama Jinping. Yang satunya Jinzan, beritahu dia. Baik. Pergilah. Kalian juga pergilah. Kalau begitu, kita tidur saja. Aku tidak mau tidur denganmu, kamu tidur di lantai. Baiklah. Asalkan kamu tidur di sini, tempat tidur ini untukmu. Tapi selimut ini sudah lama aku pakai. Bagaimana kalau aku carikan selimut sutra untukmu? Tidak boleh. Kamu terlalu mudah menyerah, pasti ada niat jahat. Aku tahu, kamu pasti ingin tidur di lantai, agar bisa mengadu pada Kak Zheng. Kau bilang aku menindasmu. Aku mana berani mengadukan 6 pangeran kepada kakak Zheng. Aku tidak bermaksud melaporkannya. Kau masih berani memanggilnya Kakak Zheng. Pantaskah kau memanggilnya begitu? Orang sepertimu banyak kulihat di istana. Aku bisa langsung menebak niatmu, ingin mengincar kelemahanku. Jangan mimpi. Tidur bersama di ranjang.
Ibu, aku sangat lapar. Ibu, hari ini bertemu Nyonya Chuan. Diam. Seharian hampir tidak makan. Kau jangan macam-macam. Aku mau tidur. Semalaman ini tidak bisa tidur nyenyak. Aku mau meledak. Li Wei, kau banggan. Si gendut. Semalam aku salah, makanan belakangan ini terlalu hambar. Aku terlalu lapar. Kamu semalam kurang tidur, sekarang makan lebih banyak. Kenyang akan tidur lebih nyenyak. Sebentar aku akan menyerahkan kamarku untukmu. Aku akan ke kamarmu, jangan bermimpi. Seumur hidup aku tidak akan tidur bersamamu lagi. Tolonglah, asal kau mau tinggal di kamarku dan menemaniku tidur. Apapun yang kau minta akan kukabulkan. Aku merasa kau aneh. Kenapa kau bersikeras aku harus menemanimu tidur? Anggap saja aku memohon padamu. Memohon? Baiklah, jadi pelayanku dulu. Tidak tidur nyenyak, bahuku sakit. Pijat yang bagus. Baik, Kamu belum makan ya? Lebih keras. Kau mau membunuhku? aku memang kuat dari lahir. Maaf. Sudahlah, Jinping. Ini, Jepit rambat. Pakai. Apa yang kau lakukan? Aku bilang pakai untukku. Li Wei, kau senggak aja? di kepalamu ada benjolan. Benjolan apa? Kau memang tidak bisa memakannya. Bodoh sekali kau. Aku bantu kau atur. Jangan bergerak. Selamat pagi, Yang Mulia. Sudah berapa lama Lausan tidak datang untuk memberi salam pagi? Ayah. Saudara ketiga memang tidak pantas. Sebagai pangeran muda, dia sudah lama tidak menghadiri sidang. Dia hanya sibuk bermain-main di luar. Surat pemaksulan untuknya sudah menumpuk seperti gunung. Sekarang ibu bahkan jatuh sakit karena marah padanya. Menyuratku. Kita harus mengeluarkan dekret untuk memaksa pangeran ketiga tinggal di istana. Dengan berada di bawah pengawasan ayah setiap hari, dia pasti tidak berani bolos lagi. Ini kan urusan keluarga, tidak perlu terlalu serius. Bukankah dia biasanya di bawah pengawasanmu? Lebih baik kau yang menasihatinya. Jujur saja, aku sudah berkali-kali menasihatinya. Tapi dia tidak pernah berubah. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dengan Lausi? Ayah, Sangge punya pertimbangannya sendiri. Lagi pula aku tidak berani melawan kakak, mungkin tidak bisa menjalankan tugas ini. Lau Wu, kau yang pergi. Ayah, itu, semua orang tahu. Aku dan Sangge biasanya tidak banyak berinteraksi. Kalau aku yang menasihati, dia pasti tidak akan mendengarkan. Semua mundur. Baik. Ayah. Aku ada satu hal yang ingin kukatakan. Katakan.
Jika Sangge bisa kembali ke istana dengan sukarela, apakah kita tidak perlu mengeluarkan dekret? Kembali dengan sukarela? Tidak mungkin. Aku ingin mencoba. Kereta sudah siap, tapi selirnya tidak bisa ditemukan. Cuacanya terlalu panas. Ikan yang kau pancing juga sudah cukup banyak. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Kau yang tangkap, nanti aku jadi hitam karena matahari. Cock action. Aku tidak sengaja, karena tadi malam dia. Jangan diulangi. Dia berani memperlakukan aku seperti ini karena seorang selir? Padahal ibu angkat sudah bilang aku yang akan menjadi istrinya. Bukan begitu juga. Nyonya Hi bilang kalau kau benar-benar tidak bisa menikah, baru boleh berkorban dengan pangeran keenam. Jangan pura-pura, bangun. Bagaimana kau tahu aku pura-pura? Tadi memelukmu tidak pakai tenaga. Jelas-jelas pura-pura. Mungkin memang badanku ringan. Ini pertama kalinya aku keluar bermain sejak masuk istana. Kita mau pergi kemana? Kita akan menjemput Sangge, mengajaknya kembali ke istana. Denganmu akan lebih mudah. Ayah menyuruhku bertindak diam-diam. Denganmu, orang akan mengira ini hanya kunjungan biasa setelah menikah. Katanya dia memberi nama semua kekasihnya berdasarkan musim. Jangan-jangan dia ingin mengumpulkan semua 24 musim? Aku dengar, tuan muda ketiga menamai kekasih hatinya. Dengan 24 musim, dan masih banyak gadis yang ingin mendaftar. Benarkah itu? Aku belum pernah dengar soal itu. Aku juga dengar, tuan muda ketiga itu tampan, alisnya seperti pedang, matanya seperti bintang. Dan sangat menawan. Nanti kamu bisa lihat sendiri. Tuan muda ketiga, tamunya sudah datang. Sudah datang ya, biarkan saja. Ayo kita sambut bersama, dia kan adik keenam kita. Harus tetap menjaga sopan santun. Kalian duluan, aku menyusul nanti. Agar tidak terlihat terlalu antusias. Tunggu. Jangan terlalu dekat dengan orang dari Jichuan itu. Nanti kamu terpengaruh buruk. Ganteng banget. Memang pria tampan kebanyakan narsis. Adik keenam, lama tidak bertemu. Kakak ipar ketiga. Sekejap saja kamu sudah menikah. Ini pasti adik ipar keenam, cantik sekali. Salam untuk kakak ipar ketiga. Kakak ipar ketiga memang cantik dan berkelas. Pantas jadi istri tuan muda paling tampan. Kalau begitu, seberapa tampannya tuan muda ketiga yang legendaris itu? Tuan muda ketiga datang. Maaf semuanya, tadi ada urusan jadi terlambat. Adik ipar keenam sudah tidak sabar ya? Baru saja sampai. Istriku sangat mengagumimu. Sepanjang perjalanan dia terus membicarakanmu. Tampan, menawan, alis seperti pedang, mata seperti bintang, berwibawa. Memang sudah diakui semua orang, tidak bisa dipungkiri. Pelukis. Kalau begitu, aku akan memberikan ini. Potret pribadiku yang sudah aku tanda tangani dan cap, simpanlah baik-baik. Bawa pulang dan simpan sebagai kenang-kenangan. Terima kasih. Hari ini waktunya singkat. Kalau tidak, aku akan minta pelukis menggambar kita bersama.
dan dipajang di sini sebagai kenang-kenangan. Baik. Semuanya terpana. Kakak ketiga, kita bicara berdua saja. Baiklah, Hai Tom, jaga adik ipar kita. Aku dan adik keenam akan segera kembali. Adik keenam, silakan. Kalau kamu tidak suka dengan lukisan ini, buang saja. Jangan lihat dia terlihat akrab denganmu, dia sudah bilang khusus. Katanya tuan muda tertua tidak suka adik keenam. Dan menyuruhku untuk tidak terlalu dekat denganmu. Begini. Terima kasih, kakak ketiga, sudah begitu jujur. Kalau begitu, aku tidak akan menyusahkanmu lagi. Aku pergi dulu. Pembicaraan belum selesai. Karena itulah, kami semua langsung memutuskan untuk menjadikan adik keenam sebagai saudari. Kalian semua. Ikut aku. Inilah yang disebut Gadis-gadis musik.